Presiden Prabowo Subianto targetkan ibu kota Nusantara dapat digunakan sebagai ibu kota politik mulai tahun 2028. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bermain sepak bola bersama anak-anak di Wamena, Papua. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Rabu 14 Januari 2026 kembali menjumpai Anda dengan sejumlah agenda dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Presiden Prabowo meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur. Sekolah ini dibangun untuk mencetak generasi muda yang unggul dalam membangun bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pembangunan SMA Taruna Nusantara di Malang ini diinisiasi Prabowo saat menjabat Menteri Pertahanan. SMA Taruna Nusantara cabang Malang ini merupakan bagian dari SMA Taruna Nusantara yang berpusat di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo mengungkapkan pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mencari anak-anak bangsa yang memiliki kapasitas akademik yang unggul untuk dibina, diberi kesempatan yang terbaik sehingga dapat meraih ilmu pengetahuan dengan cepat serta menjadi kader bangsa yang berguna. SMA Taruna Nusantara didirikan sekian puluh tahun yang lalu dengan maksud untuk mencari putra-putri bangsa Indonesia yang memiliki kapasitas akademis yang unggul untuk dibina, diberi kesempatan yang terbaik sehingga dapat meraih ilmu pengetahuan dengan cepat dan pada ujungnya dapat menjadi kader bangsa yang berguna. Saat ini Indonesia memiliki 3 kampus SMA Taruna Nusantara, yakni Malang, Magelang, dan Cimahi. Kedepan pemerintah akan meresmikan 3 kampus SMA Taruna Nusantara lainnya yang berada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Minahasa, Sulawesi Utara, dan Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dari Malang, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara Senin pekan ini. Dalam kunjungan perdananya sebagai Presiden RI, Prabowo ingin agar proses pembangunan IKN dipercepat. Menurut Prasetyo Hadi, Presiden memberi target pembangunan IKN dapat selesai pada 2028 sehingga bisa menjadi ibu kota politik pada 2028. Namun Presiden juga memberikan beberapa koreksi dalam progres pembangunan seperti desain dan fungsi. Berkenaan dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara kita yang Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028. Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap
Pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Wamena, Papua Pegunungan. Wapres menyempatkan bermain sepak bola bersama anak-anak. Wapres bermain sepak bola bersama anak-anak sekolah sepak bola di Stadion Lapangan Pendidikan Itlayikinia. Dalam pertandingan tersebut, Wapres bergabung bersama tim SSB YKP Bethlehem berhadapan dengan SSB Yehuda. Selama 30 menit bermain, tim yang diperkuat Wapres menang dengan skor 5-2. Wapres pun berhasil mencetak hat-trick bagi timnya. Bahkan Wapres juga memberikan 1 assist yang berujung gol. Sementara tim SSB Yehuda mencetak 2 gol yang disumbangkan oleh Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Felix Fernando Wanggai. Tetap di tempat ya. Gimana Mas tadi Mas? Siapa yang belum main? Yang kecil deh. Masuk. Informasi selanjutnya, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto Rabu siang mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepada wartawan, Erlangga mengatakan kedatangannya ke KPK untuk melakukan komunikasi tentang negosiasi tarif Amerika. Namun Erlangga tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal apa yang akan dikomunikasikan kepada KPK. Ia pun langsung masuk ke dalam gedung KPK. Beberapa waktu yang lalu Erlangga sempat mengatakan jika proses negosiasi tarif dengan Amerika sudah memasuki tahap akhir dan akan segera disetujui. Pemirsa, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri PPTM 2026 yang digelar di Ruang Nusantara Kemlu RI. Dalam pidatonya, Menlu menyoroti standar ganda yang dipraktekkan secara terbuka di dunia yang bisa mengikis kepercayaan antar negara. Berikut pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono. Mengawali tahun 2026, kita diingatkan kembali betapa rapuhnya tatanan dunia saat ini. Kepentingan nasional yang sempit mengalahkan keamanan bersama. Hukum internasional yang selama ini menjadi pagar stabilitas dunia sering disalahgunakan melalui pendekatan yang bersifat à la carte. Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri. Saat ini kita hidup di ruang abu-abu yang berbahaya, di mana batas antara perdamaian dan perang tidak tegas dan tanpa celah untuk salah membaca situasi. Ini adalah realitas yang kita hadapi bersama. Dan bagi Indonesia, semua ini membuat pilihan menjadi semakin jelas. Survival adalah soal memiliki ketahanan nasional yang kuat, disertai kapasitas untuk menentukan arah kita sendiri. Pemirsa, TV One mendapatkan penghargaan Adam Malik Award dari Kementerian Luar Negeri dalam kategori media televisi terbaik. Penghargaan ini diberikan untuk media nasional yang memiliki kontribusi terbaik dalam mengomunikasikan kebijakan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia kepada masyarakat luas. Pencapaian ini menandai keberhasilan TV One dalam berkontribusi memberikan informasi kepada pemirsa. Adam Malik Award sendiri mulai dianugerahkan Kemenlu
sejak Berikutnya tahun adalah sesuatu yang biasa 2002. kita dengarkan sambil di jalan. Nah, ini. Kebetulan kalau di Jakarta di jalannya banyak soalnya. Bisa berjam-jam. Ini adalah kategori untuk media. izin kami pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Boleh kita berikan apresiasi. Upaya pemulihan listrik di Aceh Tengah terus dikebut. Seperti apa kesulitannya? Kabarnya usai jeda. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Untuk mempercepat pemulihan aliran arus listrik di Kabupaten Aceh Tengah, petugas PLN terus kebut pemasangan tiang listrik yang tumbang saat terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor. Seperti di kawasan objek wisata Danau Lut Tawar, petugas terus bekerja siang dan malam guna mendirikan kembali tiang listrik agar arus listrik segera normal. Hingga saat ini sudah 70% tiang sudah berhasil didirikan dan diperkirakan dalam 2 pekan ke depan seluruh tiang listrik yang tumbang selesai diperbaiki. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala menyerahkan bantuan bagi korban bencana di Aceh Utara. Bantuan diterima oleh Muzakir Manaf atau Mualem di gudang PMI Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Yusuf Kala mendatangi gudang PMI di Kecamatan Sawang dan menyerahkan seluruh bantuan pada Gubernur Aceh, diantaranya adalah beras seberat 500 ton, kelengkapan alat sholat, buku Al-Quran, dan beberapa bantuan kebutuhan pokok warga terdampak bencana. JK meminta masyarakat yang sudah bersih rumahnya segera kembali dan menempatinya karena tidak lama lagi sudah bulan Ramadan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf berterima kasih atas bantuan PMI ini dan menyatakan saat ini apa yang dikehendaki masyarakat sudah terpenuhi dan nantinya bantuan ini akan dibagikan ke seluruhnya sampai ke pelosok daerah. Tidak semuanya rusak, tidak semua. Yang sekarang kita bersihkan yang rumahnya ada tapi penuh rumput, itu aja dulu. Nanti pemerintah bangun huntara sebagian rusak, kita sudah bisa. Tapi yang kita sebagian besar itu penuh rumput, penuh kayu, itu yang kita bersihkan dulu. Berarti dari PMI fokus pada operasi pembersihan ini Pak, pasca bencana? Pembersihan yang menjelang lebaran, puasa. Buat ada negeri, pelosok segala yang akan kita benahi ke semua pelosok-pelosok kecil di Aceh. Jadi mudah-mudahan dengan komitmen PMI kita akan membantu kita semua kepada sasaran kita yang ada di Aceh. Lantas sejauh mana proses pembangunan hunian sementara untuk para korban bencana di Aceh? Kita akan tanyakan kepada jurnalis TV One Ikra Anggana di Aceh. Ikra, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Untuk proses pembangunan hunian sementara di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, informasinya memang pada tanggal 8 Januari 2026 kemarin sudah diserah terimakan dari Danantara dan juga BUMN terkait kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk segera didata dan diverifikasi yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat terdampak khususnya pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang menimpa masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Dan saat ini kami berada di Huntara Kabupaten Aceh Tamiang, di mana di belakang kami ini sudah siap dihuni sekitar 600 unit Huntara yang informasinya ini sudah otoritasnya ini sudah dimiliki oleh Pemkab Kabupaten Aceh yang segera akan disalurkan, di mana informasinya hari ini pada sore nanti sebanyak 154 KK ini akan mulai dimobilisasi untuk dapat menghuni di Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, di mana dari informasi saat ini kami terima baru sekitar 10 masyarakat saja, 10 kepala keluarga
yang sudah memiliki kunci dan menetap di Huntara ini. Namun meski demikian, fasilitas juga di sini sudah cukup lengkap seperti fasilitas toilet, fasilitas klinik kesehatan, di mana tadi kami sempat melihat di klinik kesehatan sendiri sudah ada 1 dokter dan sekitar 6 perawat nakes yang standby untuk mengantisipasi adanya tindakan darurat bagi masyarakat terdampak yang ada di Huntara ini. Dan sejumlah alat-alat kesehatan juga ada di sana, obat-obatan juga mulai diberikan karena untuk fasilitas kesehatan sendiri, klinik kesehatan ini sudah mulai berjalan dari hari kemarin dan masyarakat juga sudah bisa menikmati sebelum nantinya 600 unit ini terisi oleh masyarakat terdampak. Pada sore nanti 154 kepala keluarga akan masuk dan informasi yang kami terima juga dari pemerintah Kabupaten Aceh, esok juga akan masuk secara berkala sebanyak 140 kepala keluarga lagi. Ini artinya untuk hunian sementara hari ini dan esok ini akan masuk sekitar 200 atau hampir 300 kakak akan mengisi Huntara yang disiapkan oleh pemerintah pusat yang memang saat ini terus diverifikasi datanya oleh pemerintah kabupaten. Dan untuk situasi di Aceh sendiri saat ini kondisinya cukup terik, Sita dan juga pemirsa, tidak ada tanda-tanda akan turun hujan, namun kemarin sempat ada sedikit rintik-rintik hujan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan situasinya masih sama seperti hari kemarin, masyarakat masih berjibaku, gotong royong untuk membersihkan lumpur-lumpur tebal dan juga puing-puing yang berserakan yang menghancurkan rumah masyarakat akibat bencana alam banjir bandang dan juga tanah longsor yang menimpa di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Dan untuk dampak-dampak ataupun penyakit-penyakit yang diderita masyarakat saat ini, informasi yang kami terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang, ini tertinggi masyarakat terdampak menderita penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA yang menyebabkan batuk dan juga pilek, kemudian diare. Ini disebabkan dari pola makan masyarakat yang daerahnya kotor, terdampak bencana hingga menyebabkan diare. Tadi juga kami mendengarkan kesaksian dari tenaga kesehatan. Ini anak-anak ini diberi obat cacing karena jika kita lihat masih banyak anak-anak yang tidak memiliki alas kaki dan juga bersentuhan langsung dengan lumpur-lumpur tebal, dengan tanah, sehingga diberikan obat cacing untuk mencegah penyakit yang diterita. Dan nanti kita akan update 154 kakak, infonya akan masuk hari ini dan kita akan bertanya langsung kepada masyarakat penerima manfaat hunian sementara atau Huntara. Untuk sementara saya kembalikan ke Sita dan rekan-rekan di studio. Ikra, tadi Anda menyampaikan bahwa 300 kakak akan mulai menempati Huntara hari ini dan esok. Bagaimana dengan sisanya? Kapan mereka akan mulai pindah ke Huntara di Aceh Tamiang? Ya, untuk sisa dari unit-unit Huntara ini tentu informasinya ini masih akan diverifikasi oleh pemerintah Kabupaten Aceh. Ini dalam hal ini langsung akan memverifikasi ini pihak Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, di mana verifikasi ini akan diberikan kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan untuk hunian sementara ini. Ada beberapa klasifikasi yang secara administrasi begitu Sita dan juga pemirsa yang diharuskan agar memang Huntara ini dapat diterima oleh masyarakat yang betul-betul berhak gitu. Ada juga kalau misalnya berbicara terkait dengan klasifikasi, ini kan sudah disampaikan juga ada klasifikasi kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan juga kerusakan berat. Ini untuk sementara informasi yang kami terima untuk para masyarakat penerima manfaat 154 KK ini adalah yang rumahnya ini rata-rata mengalami rusak berat seperti itu, dan nantinya kita akan lihat bersama kapan, namun informasi pastinya masyarakat ini sudah secara bertahap ini masuk ke dalam Huntara, di mana fasilitas juga sudah cukup lengkap seperti toilet. Kalau dari set plan ini ada 120 toilet disediakan di sini, tempat beribadah sudah ada masjid yang memang sudah sebelumnya ada di sini, dan ada fasilitas kesehatan dan beberapa penunjang lainnya seperti teman bermain anak, hingga nantinya akan ada danau buatan yang akan dan juga dapur umum yang akan disiapkan oleh pengelola untuk menunjang aktivitas para pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Ikra Anggana langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Terima kasih.
Pemirsa, pada fase transisi darurat ke pemulihan pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pemerintah daerah bersama Kementerian Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum mulai menormalisasi persawahan milik petani. Umumnya areal persawahan terdampak parah, tertimbun lumpur, kayu, dan pasir. Ditargetkan tahun ini sawah sudah bisa ditanami padi setelah dinormalisasi. Pemerintah pusat akan menyediakan bibit dan pupuk bagi petani sebagai bentuk kehadiran negara dalam pemulihan di sektor pertanian. Sementara itu, perbaikan jalan lintas Padang Bukit Tinggi via Lembah Anai terus dikebut. Puluhan alat berat dikerahkan untuk mempercepat perbaikan jalur yang sempat putus akibat banjir bandang yang melanda kawasan ini. Sejauh ini pihak HKI serta BPJN masih melakukan perbaikan di beberapa titik sepanjang jalur Lembah Anai hingga jembatan Kembar Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk aktivitas lalu lintas, pihak Polres Padang Panjang tetap memberlakukan aturan jam untuk kendaraan yang melalui jalur ini. Aturan yang ditentukan dari jam 5 sore hingga jam 8 pagi, kendaraan roda 2 dan 4 bisa melewati jalur ini. Di luar waktu tersebut, petugas fokus terhadap perbaikan jalan. Diketahui jalur lintas Padang Bukit Tinggi via Lembah Anai ini putus akibat banjir bandang yang melanda kawasan tersebut pada 2 bulan lalu. Pemirsa, aksi solidaritas untuk korban bencana Sumatera dan Aceh terus mengalir. Kali ini Basnas Basis Provinsi Jakarta menggandeng sejumlah chef untuk menyalurkan 99.000 porsi makanan untuk Sumatera. Aksi berlangsung di 2 desa, diantaranya Kampung Durian, Kecamatan Rantau, sebanyak 50.000 porsi makanan, dan Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 49.000 porsi makanan. Para chef tidak sekadar mengirimkan bantuan logistik, namun terjun langsung memasak di lokasi bencana. Ini dilakukan untuk menjamin kualitas gizi dan rasa makanan yang terbaik bagi para pengungsi dan warga terdampak. Masyarakat Aceh dan Sumatera masih sangat membutuhkan perhatian dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Karena itu Basnas Basis DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada King Abdi beserta 11 Chief Nusantara, kepada J99 juga yang telah mendukung kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Masyarakat sangat antusias dan senang sekali menerima kehadiran kami semua. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Bengawan Jero di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mengganggu pengiriman makan bergizi gratis atau MBG. Akibat akses jalan terendam, ratusan tempat makan MBG kosong, terpaksa dievakuasi menggunakan perahu. Distribusi makan bergizi gratis ini mengalami kendala yang dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Tiwat, Kecamatan Kalitengah. Tim dapur harus memindahkan wadah MBG dari mobil operasional ke atas perahu untuk melewati genangan air yang terus naik. Asisten Laboratorium SPPG Desa Tiwat Agung menyebut ketinggian air mencapai sekitar 80 cm sehingga kendaraan roda 4 tak bisa melintas untuk mendistribusikan logistik MBG dengan aman. Saat keberangkatan, kendaraan masih bisa melintas, namun saat perjalanan kembali, debit air meningkat sehingga perahu menjadi satu-satunya alternatif. Proses evakuasi juga dilakukan dengan cara mendayung perahu sejauh kurang lebih 500 meter. Meski tidak terlalu jauh, namun membawa tempat makan MBG ini butuh kerja keras lantaran harus melintasi sungai kecil yang tertutup eceng gondok. Tak hanya melintasi sungai kecil, perahu kecil tersebut juga melewati jalanan yang tergenang air. Ya, karena tadi berangkatnya pakai mobil
bisa, tapi karena kembalinya khawatir air meninggi jadi alternatif pakai perahu. Oh, ini ketinggiannya semakin nambah ya Pak? Mas, Semakin tinggi Pak, tiap hari curah hujan. Tinggi Pak. dari SPPG mana ini? Dari SPPG Tiwet Kali Tengah Pak. Oh. Sementara itu, data dari BPBD Kabupaten Lamongan hingga kini tercatat ada hampir 2.000 lebih rumah warga di 5 kecamatan yang terdampak banjir dan puluhan gedung sekolah serta tempat ibadah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Mahrus, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lain, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Kepala BKKBN mencanangkan program MBG 3B, investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menduk Bangga Wihaji langsung melakukan pendistribusian program makan gizi gratis 3B dan temu kader tim pendamping keluarga atau TPK. Wihaji menekankan program MBG 3B ini bukan sekadar pemberian bantuan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini kita mendapatkan Perpres baru, Perpres 115 pasal 47 yang menyatakan di sini kita dapat tugas baru untuk mendistribusikan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD. Karena itu kita cek di lapangan apakah ada masalah. Karena ada beberapa tempat ternyata mungkin kemarin ada yang viral masalah itu, karena kita pastikan jangan sampai terulang. Pemirsa, petugas haji merupakan ujung tombak pelayanan jemaah haji di Tanah Suci. Petugas harus fokus pada jemaah, bukan mengedepankan kepentingan sendiri. Gus Irfan hadir untuk memberikan pengarahan kepada para calon petugas haji di Arab Saudi. Para petugas haji merupakan ujung tombak Kementerian Haji dan Umroh di lapangan. Keberhasilan pelaksanaan ibadah haji tahun ini sangat bergantung pada dedikasi petugas haji. Petugas harus mendahulukan kepentingan jemaah, bukan mengedepankan kepentingan pribadi. Gus Irfan juga menekankan petugas juga harus disiplin waktu dan siap bekerja dalam tekanan. Kami adalah penanggung jawab proses haji dan mereka adalah petugas lapangan, ujung tombak kami. Kalau mereka gagal, artinya kami gagal. Petugas jadilah petugas yang benar-benar melayani jamaah. Jangan mementingkan kebutuhan sendiri. Apakah itu kebutuhan finansial, apakah itu kebutuhan fisik, apakah itu kebutuhan untuk menjalankan ritual-ritual haji sendiri. Kita sudah niat menjadi petugas. Jika nanti ada kesempatan menjalankan ritual haji, alhamdulillah. Tapi kalau toh nanti tidak bisa, harus milih antara menjalankan ritual haji atau menjalankan tugas, tentu pilihan pertama tugas. Pemprov DKI Jakarta siapkan rekayasa lalu lintas cegah kemacetan dalam pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said. Kabarnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pembongkaran tiang monorel yang sudah lama mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Rencananya sebanyak 109 tiang akan dibongkar untuk mengurangi hambatan visual dan fisik di badan jalan. Tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan mulai dibongkar hari ini. Pembongkaran dilakukan oleh tim dari pihak Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan disaksikan langsung oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Untuk membongkar ratusan tiang monorel itu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebanyak Rp254 juta. Saudara-saudara sekalian, untuk biaya pembongkarannya sendiri sebenarnya 254 juta. Kemudian untuk penataan secara keseluruhan, nanti ada jalan, ada selokan, ada taman,
kemudian ada pedestrian, diperkirakan 102 miliar rupiah. Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang 100 miliar itu bukan motongnya hanya 254 juta rupiah. Ada 109 tiang monorel sampai dengan ujung Jalan Rasuna Said, semuanya akan ditata rapi. Pembongkaran tiang monorel akan dilakukan pada malam hari, mulai pukul 11 malam hingga 5 pagi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan penutupan jalan akan dilakukan secara situasional pada titik pembongkaran tiang. Sesuai rencana bahwa nantinya akan ada pemotongan tiang, itu rencana 1 tiang 1 malam. Sehingga untuk jalur lambatnya ini akan dilakukan penutupan secara staging. Jadi misalnya di ruas ini yang akan ditutup, tadi di ujung kami lakukan penutupan, kemudian di bukaan depan itu otomatis yang dari lajur cepat itu bisa masuk ke jalur lambatnya. Demikian seterusnya sampai dengan di simpang Gatot Subroto nantinya. Pemprov DKI Jakarta mengimbau kepada warga untuk menghindari jalan HR Rasuna Said saat waktu pembongkaran berlangsung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui rencana rekayasa lalu lintas dalam pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, kita bergabung dengan reporter TV One Yunika Swandi. Yunika, silakan, bagaimana rencana rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan? Ya, Sita dan juga pemirsa TV One, memang monorel yang berpuluh-puluh tahun mangkrak dan tidak berfungsi ini akan dibongkar per tadi pagi, pemirsa. Ini sudah dilakukan pembongkaran dan dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta juga mantan Gubernur Sutioso. Dan juga pemirsa, terkait dengan rekayasa lalu lintas sendiri, Sita, yang Anda tanyakan barusan, ini dilakukan secara situasional. Seperti tadi pagi, Sita, ini adanya penutupan jalan di salah satu titik di Jalan HR Rasuna Said untuk kepentingan pembongkaran tiang monorel ini sepanjang Jalan HR Rasuna Said, lebih tepatnya mulai dari halte Setiabudi dan juga sampai Hotel Grand Melia Senayan. Dan juga pemirsa, selain itu juga memang pengerjaan dari pembongkaran tiang monorel ini dilakukan pada malam hari mulai pukul 11 malam hingga pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, pemirsa, agar tidak mengganggu perjalanan lalu lintas di saat jam-jam sibuk terutama. Dan juga selain itu juga tadi Pramono Anung juga telah menyampaikan anggaran yang disediakan hanya untuk pembongkaran saja ini ada 254 juta rupiah, pemirsa. Dan juga anggaran untuk melakukan penataan seperti selokan, taman, ataupun trotoar, begitu ini dianggarkan sebanyak kira-kira 100 miliar rupiah. Dan juga pemirsa, di monorel di wilayah Senayan khususnya ini ada beberapa yang ikut juga dibongkar. Namun untuk sebagian lainnya, ini Pramono Anung juga berusaha untuk mengalihfungsikan seperti merubahnya menjadi videotron. Seperti itu, Sita, sementara laporan yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Yunika, adakah informasi yang Anda dapatkan berapa lama waktu yang digunakan untuk membongkar 109 tiang monorel? Ya, Sita, terkait dengan durasi waktu, ini tadi saat Pramono Anung juga berbincang bersama dengan awak media, ia menargetkan bahwa tiang-tiang monorel ini atau sebanyak 109 monorel ini dari Jalan Setiabudi hingga Grand Melia Hotel ini akan rampung di bulan September 2026. Tentunya kita semua berharap ini akan cepat selesai sehingga nanti jalan-jalan di sepanjang HR Rasuna Said ini akan berubah hingga juga tiang-tiang monorel ini tidak mengganggu pemandangan mata begitu ataupun juga tidak mengganggu lalu lintas begitu, Sita. Yunika Swandi langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Terima kasih. Pemirsa, pengamat komunikasi politik Gun-Gun Herianto dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik di UIN Syarif Hidayatullah. Pengukuhan guru besar ini menjadi momentum penguatan diskursus akademik tentang komunikasi politik di tengah perkembangan demokrasi digital.
Dalam pidato pengukuhannya, Gun Gun Herianto menyoroti pentingnya tindakan komunikatif untuk memperkuat ruang publik baru di era cyber demokrasi. Ia menegaskan ruang digital kini menjadi arena baru partisipasi politik warga. Dalam konteks tersebut, akademisi memiliki tanggung jawab untuk terus mendorong demokrasi yang sehat melalui nalar kritis dan literasi digital. Saya melihat dalam riset saya itu fenomena konvergensi simbolik, di mana ada kesadaran berbagi yang ditautkan lewat narasi dan communication privacy management di ruang digital. Ruang digital sendiri kan bisa positif, bisa negatif dalam konteks demokrasi. Contoh misalnya bisa jadi kanal artikulasi pikiran, tindakan, dan sikap politik. Jangan kemana-mana, kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda. Presiden Prabowo meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur. Sekolah ini dibangun untuk mencetak generasi muda yang unggul dalam membangun bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pembangunan SMA Taruna Nusantara di Malang ini diinisiasi Prabowo saat menjabat Menteri Pertahanan. SMA Taruna Nusantara Cabang Malang ini merupakan bagian dari SMA Taruna Nusantara yang berpusat di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo mengungkapkan pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mencari anak-anak bangsa yang memiliki kapasitas akademik yang unggul untuk dibina, diberi kesempatan yang terbaik sehingga dapat meraih ilmu pengetahuan dengan cepat serta menjadi kader bangsa yang berguna. SMA Taruna Nusantara didirikan sekian puluh tahun yang lalu dengan maksud untuk mencari putra-putri bangsa Indonesia yang memiliki kapasitas akademis yang unggul untuk dibina, diberi kesempatan yang terbaik sehingga dapat meraih ilmu pengetahuan dengan cepat dan pada ujungnya dapat menjadi kader bangsa yang berguna. Saat ini Indonesia memiliki 3 kampus SMA Taruna Nusantara, yakni Malang, Magelang, dan Cimahi. Kedepan pemerintah akan meresmikan 3 kampus SMA Taruna Nusantara lainnya yang berada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Minahasa, Sulawesi Utara, dan Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dari Malang, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Menyambut libur panjang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang bertepatan di hari Jumat 16 Januari 2026, KAI Daob 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang kereta api jarak jauh di masa libur panjang. Keempat perjalanan kereta api terdiri dari kereta api ekonomi maupun eksekutif, yakni kereta api tambahan relasi Jogja-Gambir, kereta api Sancaka relasi Yogyakarta-Gubeng, kereta api Batavia relasi stasiun Solo Balapan Gambir, dan kereta api Gajayana tambahan relasi Malang Gambir. Pemesanan tiket kereta api untuk perjalanan di masa long weekend sudah bisa dilayani mulai H-45 keberangkatan. Pemirsa, menunggu bus di Jakarta seringkali identik dengan asap, debu, dan keringat. Namun stigma itu perlahan mulai terkikis. Di kawasan Jakarta Pusat, halte Transjakarta Perpustakaan Nasional kini tampil dengan wajah baru yang tak hanya estetik, tapi juga menawarkan kesejukan di tengah teriknya ibu kota. Berikut informasi reporter TV One Kesia Butar-Butar dan juru kamera Ahmad Zainal. Di tengah teriknya Jakarta bukan lagi soal peluh dan juga gerah. Di jantung ibu kota, tepatnya di depan Perpustakaan Nasional, sebuah halte hadir dengan wajah yang baru. Tak hanya estetika visual yang menawan dengan kaca transparan, halte ini memberikan fasilitas premium layaknya berada di dalam sebuah mal.
Saya Kesya Butar-Butar dan juru kamera Ahmad Zainal akan mengajak Anda untuk merasakan bagaimana menunggu di halte yang sejuk dan juga aman. Pemirsa, begitu melangkah masuk ke dalam area tunggu, suhu udara sudah terasa berubah drastis berkat pemasangan pendingin ruangan atau AC. Kini halte ini berubah menjadi tempat yang ideal untuk terhindar dari polusi udara dan juga panasnya kota Jakarta. Berkat pemasangan kaca di sekeliling halte ini memberikan kesan yang aman dan juga luas, sehingga penumpang tidak perlu keluar dari ruangan ini untuk menunggu kedatangan dari bus Transjakarta. Ini adalah standar baru kenyamanan transportasi publik yang hadir untuk Anda warga Jakarta. Halte Perpusnas menjadi pelarian sempurna dari teriknya panas ibu kota, terutama saat matahari sedang di puncaknya atau ketika jam pulang kerja. Tak ada orang berdiri berdesak-desakan dengan sirkulasi udara yang buruk. Di halte Perpusnas, menunggu bus bukan lagi ujian kesabaran, melainkan momen istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Aman Bu, sangat aman, dingin. Jadi kalau kita ngelihat nunggu busway-nya transparan sekali. Dia agak lebih nyaman ya Mbak ya. Jadi nggak numpuk, nggak panas-panasan. Gitu. Lebih nyaman aja nunggunya Mbak. Nyaman ya, lebih nyaman mungkin untuk menunggu angkutan TJ atau yang lewat sini kayaknya lebih maksudnya enak banget gitu daripada yang terbuka gitu. Namun, di balik apresiasi yang diberikan, terselip harapan besar dari para komuter Jakarta. Mereka berharap standar kenyamanan halte Perpusnas ini tidak berhenti di pusat kota saja, namun meluas hingga ke seluruh penjuru Jakarta. Halte Perpusnas kini tak hanya berfungsi sebagai tempat singgah bus semata, namun juga menjadi titik temu antara layanan transportasi dan pusat literasi di ibu kota. Transformasi halte Perpusnas menjadi bukti bahwa fasilitas publik bisa hadir dengan kualitas kelas 1. Kenyamanan yang diberikan diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Karena perjalanan yang menyenangkan dimulai dari halte yang menenangkan. Dari Jakarta, Kesya Butar-Butar, Ahmad Zainal, TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih, sampai jumpa.